Pemirsa, perang besar melawan mafia dan antek-anteknya sudah di depan mata. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengirimkan sinyal tersebut ke masyarakat. Ia bersama perangkat hukum bakal menyapu bersih pelaku sindikat kejahatan dalam waktu dekat. Purbaya mengaku sudah mengantongi identitas para pelaku jaringan gelap. Mereka itulah yang telah lama menggerogoti negara melalui kasus penyeludupan tekstil, baja, dan sederet komoditas lainnya. Bagaimana praktik culas kelompok tersebut juga sudah ditetapkan oleh Purbaya. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 22 Oktober 2025 dengan tema menanti perang Purbaya versus mafia. Bersama saya Glorinata. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi langsung melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi, Glory. Ya, Mas Indra, dari judul hari ini menanti perang Purbaya versus mafia, lagi-lagi ada semangat baru memberantas mafia. Nah, kira-kira publik ini masih harus percayakah dengan semangat ini? Nah, izinkan saya menjawab itu mengutip yang sedang ramai di media sosial. Kalau pertanyaannya apakah publik masih harus percaya soal janji-janji memberantas mafia ini, harusnya tetap bisa. Nah, saya kutip ini pernyataan yang cukup viral di media sosial. Selama itu dilakukan, walk the talk, not only talk the talk, maka ini adalah oase keadilan. Seperti catatan editorial. Jika memang kali ini datanya dari Menkeu ya, Menteri Purbaya begitu yang menyampaikan akan sapu bersih mafia tekstil, baja dan lain sebagainya itu, maka ini adalah oase keadilan di tengah masyarakat terhimpit dengan biaya-biaya yang serba mahal. Kemudian ada juga soal ketimpangan-ketimpangan hukum. Ketika ada pemberantasan mafia seperti ini dan itu dilakukan, sekali lagi selama itu walk the talk, not only talk the talk, maka ini adalah oase keadilan. Dari sisi ini kita harus apresiasi semangat dari Menteri Purbaya yang memang katanya ini sudah mengantongi nama-nama. Nah, di sini kita sering juga perlu ingatkan ya kepada pemerintah, kepada pejabat publik yang sering juga menyampaikan soal pemberantasan mafia, karena ini bukan hal baru ya, Glory. Pemberantasan janji-janji memberantas mafia, bahkan ada satgasnya itu bukan hal baru. Seringkali juga pejabat yang menyampaikan akan memberantas mafia itu selalu diiringi dengan kalimat, saya sudah mengantongi nama-namanya. Kan kita juga pernah tahu juga di salah satu pejabat kita menyatakan, namanya sudah di kantong saya. Kan begitu. Nah, publik tidak butuh bocoran. Publik tidak butuh bocoran, apalagi bocoran ini bisa berdampak dua hal. Yang pertama, kalau bicara konteks mafia, bocoran ini digunakan hanya untuk mengundang sensasi misalnya. Meramaikan pemberitaan saja misalnya. Mengundang sebuah perhatian publik kepada dirinya saja misalnya. Itu dampak pertama. Sensasi, hanya keramaian di publik. Yang kedua, itu adalah justru membahayakan mafia yang diincar. Maksudnya mafia yang diincar akan kabur nih. Satu kabur, dua menghilangkan jejak, atau melakukan lobby kepada pejabat-pejabat yang punya kewenangan lainnya. Nah, artinya publik tidak butuh bocoran. Maka kita inginkan di sini melalui forum editorial, pernyataan perang terhadap mafia kali ini, mafia tekstil, baja dan lain sebagainya itu terkait dengan bea dan pajak, bea pajak dan cukai begitu ya. Kita sangat apresiasi. Tetapi selama itu dieksekusi. Sekali lagi, jika Menteri Purbaya walk the talk, not only talk the talk, maka ini akan diapresiasi berarti publik. Butuh tindak lanjutnya ya Mas Indra ya. Sekali. Kita tahan dulu Mas Indra, kita akan simak paket berita berikut ini. Menanti perang Purbaya versus mafia. Perang besar melawan mafia dan antek-anteknya sudah di depan mata. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengirimkan sinyal tersebut ke masyarakat. Ia bersama perangkat hukum bakal menyapu bersih pelaku sindikat kejahatan dalam waktu dekat.
Purbaya mengaku sudah mengantongi identitas para pelaku jaringan gelap. Mereka itulah yang telah lama menggerogoti negara melalui kasus penyelundupan tekstil, baja, dan sederet komoditas lainnya. Bagaimana praktik culas kelompok tersebut juga sudah dipetakan oleh Purbaya. Para penjahat itu mengeruk keuntungan lewat praktik under invoicing, sengaja memanipulasi dan menurunkan nilai barang impor dari harga asli. Setelah modus diketahui dan nama sudah dipegang, sang Menkyu tinggal selangkah lagi menyapu bersih praktik mafia impor. Bagi masyarakat yang sehari-hari bergulat dengan mahalnya harga kebutuhan dan ketimpangan hukum, ucapan Purbaya akan dimaknai sebagai oase keadilan. Muncul harapan akan kondisi yang lebih baik manakala mafia impor dan seluruh jaringannya dijebloskan ke jeruji besi. Mafia di mata publik ialah puncak kejahatan manusia. Mereka menyengsarakan masyarakat luas demi mengenyangkan perut sendiri serta lingkaran gelapnya. Oleh karena itu, sinyal dari Purbaya yang akan menggelar perang total melawan mafia impor patut diapresiasi. Namun di saat yang bersamaan, kita juga perlu mengingatkan Purbaya agar pernyataannya tersebut benar-benar bisa dieksekusi. Jangan sampai ucapannya hanya berupa angin surga, sebuah janji manis yang indah didengar tetapi tidak pernah terwujud. Masyarakat pernah dibuai dengan kehadiran Satgas Mafia Bola, Satgas Mafia Tanah, Satgas Mafia Pajak, dan Satgas-Satgas lainnya dalam melawan mafia. Seperti biasa, terdengar indah di awal pembentukan, tapi lama-kelamaan publik lupa bahwa mereka pernah ada, apalagi bekerja. Karena itu, ketika Purbaya mengatakan akan memproses mafia kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang-barang lainnya, publik berharap ada kejelasan, ada kepastian. Ini sangat penting agar bangunan kasusnya menjadi terang benderang. Harus jelas siapa yang dimaksud sebagai mafia, sejauh mana jaringan mereka bekerja, dan bagaimana negara akan menindak mereka tanpa pandang bulu. Tanpa itu, tudingan terhadap mafia hanya menjadi cerita samar yang mudah digoreng untuk kepentingan politik dan pencitraan. Mesti diingat bahwa para pelaku yang bermain di balik praktek under invoicing biasanya berkolusi antara importir, broker, dan oknum pejabat di pelabuhan maupun bea cukai. Mafia tidak mungkin bertahan tanpa perlindungan birokrasi atau penegak hukum. Harus dipastikan pula sampai berapa lama penindakan dilakukan dan apa indikatornya. Bahwa mafia impor sudah disapu bersih. Tanpa batas waktu dan indikator yang jelas, perang terhadap mafia malah akan berubah menjadi opera sabun. Lebih dari itu, dengan adanya kejelasan dan kepastian, masyarakat bisa dilibatkan dan bukan hanya penonton yang menyaksikan dari kejauhan. Berbekal kejelasan dan kepastian, publik berpeluang untuk mengawasi, mengkritisi, bahkan mengawal jalannya perang melawan mafia. Tanpa kedua aspek itu, rasanya kita berhak membuka ruang untuk bercuriga terhadap pejabat yang senang memberi kode-kode. Kesannya ingin menghadirkan sensasi di masyarakat, padahal yang bersangkutan bisa saja langsung sat-set menangkap mafia dan bekerja di dalam senyap. Jangan biarkan masyarakat diombang-ambing dalam rasa penasaran dan harapan. Yang mereka butuhkan adalah tindakan nyata, bukan sekadar bocoran. Bocoran justru akan membahayakan operasi penangkapan. Mafia yang diincar bisa saja menghapus jejak dan barang bukti. Ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya kesempatan untuk menegakkan hukum, melainkan momentum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara. Masyarakat kembali menjalani realitas pahit, hidup dalam himpitan ekonomi dan ketidakadilan hukum yang tanpa ujung. Buktikan bahwa itu sudah berubah. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com.
atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan pagi ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Mbak Glorinata, selamat pagi Bang Indra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Selamat pagi Pak. Pak Tasrik, dari judul Editorial Media Indonesia pagi ini menanti perang Purbaya versus mafia, kira-kira apa pendapat Anda, Pak? Ya, pertama saya sangat bersyukur ya, atau masyarakat Indonesia mungkin banyak yang bersyukur dengan hadirnya fenomena Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya ini. Karena di saat negeri ini begitu mencemaskan bagi masyarakat, di mana sumber pendapatan itu hanya banyak dibebankan kepada masyarakat, tetapi dengan hadirnya Pak Purbaya lebih mengenyampingkan itu, tapi bagaimana mencari sumber-sumber kebocoran daripada pajak. Misalnya dengan adanya Pak Purbaya mengadakan sidak ke beberapa tempat, misalnya ke bea cukai dan sebagainya, adanya mafia impor, kemudian mafia pajak, dan terakhir itu adalah penyelundupan tekstil dan baja dan lain-lain. Nah, saya melihat Pak Purbaya punya pandangan yang sangat kokoh. Beliau tidak memandang siapapun dia, menteri pun dia akan ungkapkan itu kalau memang itu benar. Yang dia pegang adalah presiden yang memberikan amanah kepadanya, dan dia lebih bagaimana mementingkan kepentingan masyarakat. Misalnya bagaimana Pak Purbaya berselisih pendapat dengan Pak Luhut, di mana menurut Pak Purbaya bahwa pembayaran hutang kereta cepat itu adalah dibebankan kepada APBN, tetapi silakan ke Danantara. Jadi saya melihat bahwa sikap Pak Purbaya ini sangat fenomenal dan sangat membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya kebijakan-kebijakan, tolong juga para pejabat, para petinggi jangan ada yang kebakaran jenggot dengan adanya sikap yang berani dan jujur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tasrik. Ya, Mas Indra, ini kan berarti adanya fenomena Pak Purbaya ini ada harapan baru dari masyarakat. Bagaimana Mas Indra? Seperti yang disampaikan dalam catatan editorial pagi ini ya, pernyataan Menteri Purbaya yang akan memberantas mafia ini lagi-lagi memang akan menjadi oase keadilan bagi masyarakat. Tadi buktinya Pak Tasrik ya, salah satu penelpon dan masyarakat di Indonesia yang menyampaikan bahwa ini apresiasi terhadap menteri yang seperti ini. Jadi ibaratnya akan membawa suatu terobosan untuk mencari atau menelisik kebocoran pendapatan, potensi pendapatan negara ya, dalam hal ini soal mafia tekstil dan juga baja. Ini kan Menteri Purbaya ini menelusuri di mana sih bocornya potensi-potensi pendapatan negara soal pajak ini. Ternyata ada permainan under invoicing dan lain sebagainya yang mencantumkan nilai di faktur itu lebih rendah untuk menghindari pajak bagi para importir-importir nakal itu. Nah, ketika bicara mafia ini tentu tidak satu pihakan, tidak hanya satu orang atau satu pihak, tapi pasti ada lingkaran di situ yang kerjasamanya atau kolusi kita sering menyebutnya itu antara mungkin penegak hukum sendiri, birokrasi sendiri, mungkin apakah itu ada di antara orang-orang pajak sendiri, di antara orang-orang pelabuhan sendiri, kemudian aparat penegak hukumnya juga, kemudian tentu pihak swastanya dan lain sebagainya. Nah, apa yang disampaikan Pak Tasrik, apa yang diharapkan oleh masyarakat kita, tentu ini menjadi sebuah apresiasi, tapi ada harapan di situ. Jangan sampai ini hanya berhenti pada kata-kata yang ujung-ujungnya tanda kutip angin surga. Sekali lagi kita harus ingatkan, Glory, bahwa yang namanya janji memberantas mafia, bahkan sudah dibentuk satgasnya, itu bukan hal baru. Tadi disinggung di editorial, disebutkan ada satgas mafia bola. Apakah sekarang sudah tidak ada mafia bola?
kemudian Satgas Mafia Tanah. Apakah sekarang sudah tidak ada yang namanya mafia tanah? Satgas Mafia Pajak, apakah sekarang tidak ada yang kolusi yang kemudian berujung pada mafia pajak itu? Nah, publik saja mungkin sudah lupa bahwa mereka pernah ada, apalagi mereka pernah bekerja. Nah ini yang dinantikan. Jangan-jangan apakah ini angin surga baru atau memang Menteri Purbaya ini berbeda? Kita harapkan bahwa Menteri Purbaya ini berbeda dan kemudian terobosan-terobosannya ada sehingga janji memberantas mafia itu kali ini benar-benar terwujud. Apa ukurannya, apa indikatornya? Ada deterrent effect, efek jera. Artinya itu sudah tidak ada lagi itu namanya mafia tekstil, mafia baja, mengakali pajak segala macam, itu tidak ada. Nah kalau itu sudah terwujud, artinya apa yang dijanjikan oleh Menteri Purbaya itu sudah berjalan. Berarti harapannya ujung-ujungnya nanti ada penangkapan mafia atau pembongkaran? Tidak hanya sekedar penangkapan orang-orang yang disebut mafia tadi, tapi adanya deterrent effect atau efek jera. Apa efek jera itu? Tidak ada lagi yang namanya mafia terkait tekstil misalnya. Dalam hal ini kan yang dimaksud Menteri Purbaya kan mafia tekstil, mafia baja dan lain sebagainya. Ketika itu sudah tidak ada lagi, maka artinya upaya pemberantasan sapu bersih mafia tersebut tadi sudah tidak ada lagi. Kalau masih ada berarti penangkapannya hanya orang-orang di layer kedua, ketiga. Jangan-jangan hanya itu gitu. Bukan itu yang kita inginkan, bukan hanya pameran dalam beberapa hari ke depan misalnya di pemberitaan di televisi, di berbagai media lainnya ada penangkapan orang-orang. Kalau itu mungkin pasti ada. Tapi apakah ada deterrent effect-nya sehingga itu berhenti? Itu yang kita nantikan. Nah lalu bagaimana jika perang versus mafia ini gagal dijalankan? Kita akan bahas selengkapnya usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita akan lanjutkan perbincangan. Berarti Mas Indra, dari apa yang dijanjikan oleh Purbaya ini memberantas mafia, berarti publik masih bisa optimis dengan adanya janji untuk memberantas Satgas, memberantas mafia ini? Kalau kita lihat gaya dari Pak Purbaya ya, yang memang fenomenal. Tadi kata Pak Rasri Usman kan fenomenal. Bahkan dia berani menyampaikan pendapat yang justru kemudian memancing jawaban atau reaksi dari pejabat lainnya ya. Dalam hal ini mungkin disebutkan tadi Pak Luhut ya. Soal WUS. Ini kan sebenarnya sangat sensitif ya, kadang-kadang menyebut atau membahas soal WUS ya di antara pemerintahan sendiri. Tapi dengan gaya Pak Purbaya yang kemudian kita lihat ini sebagai sebuah fenomenal. Kita berharap janji memberantas mafia kali ini bukan hanya sekedar angin surga. Dan benar-benar akan dilakukan. Gaya-gaya yang kalau Pak Purbaya sendiri menyampaikan dirinya seperti koboi begitu ya. Kita harapkan benar-benar ada aksi nyata, aksi yang menimbulkan efek jera, deterrent effect tadi, sehingga tidak ada lagi yang namanya mafia dalam hal ini tekstil, mafia baja, penyelundupan tekstil, penyelundupan baja, yang kemudian juga akan diperbaiki oknum mungkin dari oknum pelabuhan, oknum pajak dan lain sebagainya. Yang disebut kotor tadi itu bisa dibersihkan. Bahwa nanti akan ada penangkapan-penangkapan dan dipamerkan ke publik, tentu kita mengapresiasi itu, tapi jangan hanya berhenti sebagai sebuah pameran di permukaan saja. Tapi benar-benar siapa yang menjadi backing? Kan sering kita dengar tuh, mafia ini bisa berjalan selama ada backingnya. Backingnya bisa di penegakan hukum, bisa di birokrasi, bisa dalam hal ini mungkin pejabat negara sendiri begitu. Nah ini yang harus diungkap. Apakah Pak Purbaya memiliki keberanian itu? Kita harap memiliki keberanian itu untuk kemudian mewujudkan apa yang dijanjikannya. Sekali lagi kuncinya adalah ketika Pak Purbaya nanti melakukan walk the talk tadi, not only talk the talk. Kalau bahasanya Presiden Prabowo jangan omon-omon. Nah, kita publik tentu akan sangat mengapresiasi dan ini akan menjadi sebuah kredit tersendiri bagi pemerintah, kepercayaan terhadap negara dalam hal ini pemerintah semakin meningkat. Dan ini momentum sebenarnya. Ini momentum. Ketika trust terhadap pemerintah itu semakin meningkat, semakin tinggi, maka apapun program yang dijalankan, dijanjikan oleh pemerintah, presiden dan pemerintah akan berjalan dengan baik dan lancar.
Intinya rakyat itu butuh kejelasan, kepastian, bukan hanya sensasi semata. Betul sekali. Baik, pemirsa, jangan biarkan masyarakat diombang-ambing dalam rasa penasaran dan harapan. Yang mereka butuhkan adalah tindakan nyata, bukan sekedar bocoran. Bocoran justru akan membahayakan operasi penangkapan. Mafia yang diincar bisa saja menghapus jejak dan barang bukti. Ketika itu terjadi, yang hilang bukan hanya kesempatan untuk menegakkan hukum, melainkan momentum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap negara. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk kali ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.